Langit Seoul mendung ketika suara bising mesin pabrik menghentak ruangan produksi. Aroma besi dan oli menyelimuti udara. Pabrik elektronik terbesar di distrik Gyeonggi sedang dilanda masalah besar. Mesin utama mereka mati total sejak pagi. Para teknisi lokal sudah bekerja berjam-jam, berkeringat dan frustrasi, namun tak ada kemajuan sama sekali. Di sudut ruangan yang sepi, berdiri seorang pria muda berjaket lusuh dengan ID card bertuliskan Ali Akbar Cleaning Staff. Dia seorang TKI dari Jawa Timur. Sudah 2 tahun bekerja di pabrik itu, tidak pernah mengeluh, tidak pernah banyak bicara, dan selalu datang paling pagi lalu pulang paling akhir. Tak satu pun yang tahu latar belakangnya, karena tak ada yang peduli. Jangan dekati mesin itu. Bahaya, bentah salah satu teknisi Korea padanya saat ia melirik ke arah alat yang rusak itu. Ali hanya mengangguk, lalu berbalik sambil membawa ember pel diseret pelan. Ia tahu dirinya tidak dianggap apa-apa. Bahkan untuk sekadar bertanya pun, ia sering dicueki, tapi pagi itu lain. CEO muda perusahaan, Lee Ha-rin, seorang wanita berhijab yang baru saja diangkat menjadi pimpinan tertinggi menggantikan ayahnya, turun langsung ke pabrik. Wajahnya serius, matanya tajam memandang para teknisi yang mulai kehilangan akal. Kalau mesin ini tidak aktif dalam 2 jam, kita kehilangan kontrak miliaran won, ucapnya dalam bahasa Inggris fasih. Semua orang terdiam. Para teknisi Korea mulai panik. Tak ada solusi, tak ada keajaiban. Hingga satu suara lirih terdengar, nyaris tak dipedulikan. Maaf, kalau boleh, saya coba lihat sebentar saja, ucap Ali pelan, hampir berbisik, semuanya menoleh. Seorang teknisi tertawa. Kamu? Apa kamu tahu perbedaan mesin cuci dengan mesin robotik? Sudah, balik saja ke PLMU. Beberapa pekerja tertawa. Tapi Ha-rin tidak. Ia menatap Ali dengan pandangan tak biasa. Kamu tahu soal mesin ini? Tanya Ha-rin serius. Saya tidak yakin. Tapi saya pernah memperbaiki sistem serupa saat kerja di pabrik otomasi Jepang, ucap Ali, tetap menunduk. Ha-rin terdiam. Ia bisa saja menolak. Tapi entah kenapa, hatinya tidak bisa. Mungkin karena sorot mata pria itu tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Hanya keyakinan diam-diam, ia mengangguk. 5 menit. Kalau tidak berhasil, kamu harus menjauh. Ali maju pelan. Semua mata mengawasi. Ia tidak memakai alat lengkap, hanya membuka panel kecil di bagian bawah mesin, lalu mengamati kabel dan sensor di dalamnya. Tangannya cepat. Ia lepas satu soket, mengatur ulang posisi switch, lalu mengetuk panel logam sebanyak 2 kali. Detik ketiga, lampu mesin menyala. Sistem hidup. Semua indikator hijau. Suara bising mesin pun kembali berdetak. Pabrik bergetar, Ali mundur pelan. Sudah, Bu. Sunyi. Tidak ada yang bicara. Semua teknisi yang sejak tadi meremehkannya berdiri membeku. Salah satu dari mereka memeriksa ulang sambil menggeleng-geleng. Ini mustahil. Kami semua sudah lewat bagian ini. CEO Ha-rin berjalan mendekat. Bagaimana kamu tahu letaknya? Ali tersenyum tipis. Saya dulu kerja di bagian pengembangan mesin kontrol di Jepang. Tapi setelah pandemi, pabrik tutup.
Saya tidak punya pilihan selain jadi cleaning service di sini. Mata Harin melebar. Tiba-tiba segalanya terasa membalik. Seorang pria yang selama ini dianggap hanya pembersih, ternyata pernah berada di balik mesin canggih yang menopang industri negara besar. Mesin menyala sempurna. Investor datang tepat waktu. Kontrak ditandatangani hari itu juga. Tapi bukan itu yang paling berkesan. Bagi Harin, hari itu ia menyaksikan sendiri bagaimana dunia sering menilai dari seragam, bukan dari kemampuan. Dari kulit, bukan dari isi, dan di tengah dunia yang meremehkan, satu pria desa, satu TKI sederhana, diam-diam membuat semua orang menunduk malu. Sejak pagi itu, nama Ali mulai berbisik dari satu sudut ke sudut lain. Para teknisi yang sebelumnya menertawakannya mulai bersikap kikuk setiap kali berpapasan. Mereka yang dulunya memandang rendah kini menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tidak melihat. Namun bagi Ali, semuanya tetap sama. Ia masih datang paling pagi, masih membawa ember pel, dan menyapu lantai pabrik seperti biasa. Tak ada yang berubah dari dirinya. Hanya satu yang sedikit berbeda, tatapan dari mata sang CEO muda yang berhijab, Lee Harin. Wanita itu kini sering turun ke lantai produksi, dan sesekali matanya mencari sosok yang tak pernah meninggi, namun perlahan menjulang dalam diamnya. Ali, kamu ada waktu sebentar? Tanya Harin suatu sore saat jam istirahat. Ia mengundang Ali ke ruang kontrol, di mana layar-layar besar menunjukkan alur produksi dan sistem kendali utama. Aku ingin kamu lihat ini. Kami dapat keluhan dari sistem sensor suhu di lini 3. Apakah kamu bersedia bantu mengeceknya? Ali mengangguk pelan. Tidak ada rasa tinggi hati dari dirinya. Ia hanya memandang layar itu, lalu membuka catatan kecil dari sakunya. Dalam 15 menit, ia bisa menunjukkan titik kendala yang luput dari 6 teknisi senior yang sudah lebih dulu mencoba memperbaikinya. Dan saat dia betulkan, sistem kembali bekerja normal. Harin tak menyembunyikan senyumnya. Ia mulai memanggil Ali ke dalam setiap diskusi internal teknikal. Awalnya banyak yang keberatan. Dia kan cuma cleaning service, bisik beberapa petinggi teknisi. Namun hasil bicara lebih dari gelar. Satu persatu masalah yang tak terselesaikan selama berbulan-bulan akhirnya diselesaikan Ali dalam hitungan hari. Para teknisi perlahan mulai menerima kenyataan, walau dengan berat hati. Suatu malam, saat semua pegawai pulang dan langit turun salju ringan, Harin menemukan Ali duduk di tangga belakang pabrik sambil membaca buku manual mesin dalam bahasa Jepang. "Kamu belum pulang?" tanya Harin. Ali menoleh dan tersenyum. "Belum, Bu. Saya biasa tunggu kereta terakhir." Harin duduk di sebelahnya, tanpa alas, tanpa pembatas antara CEO dan cleaning service. "Kamu sekolah di mana?" tanya Harin tiba-tiba. Ali terdiam sejenak. "Saya hanya lulusan SMK Teknik di Surabaya. Tapi waktu di Jepang, saya ikut pelatihan khusus dari perusahaan otomasi. Saya belajar sendiri karena saya tidak mampu kuliah." Harin menatapnya lama. Ada sesuatu dari mata pria itu yang membuatnya terusik. Sebuah ketulusan yang tak berpura-pura. "Kalau saya ajukan kamu naik posisi, apa kamu mau?" Ali menoleh. "Maksud ibu?" "Saya ingin kamu bergabung di tim teknikal utama.
Ali tercekat. Untuk pertama kalinya, ada yang melihat dirinya bukan dari seragam, tapi dari kemampuan. Ia tidak menjawab segera. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dalam hatinya ia tahu, hidupnya mulai berubah. Hening, mesin besar itu masih dalam kondisi mati total. Mata semua orang menatap satu arah, ke arah pria kurus berseragam biru kusam yang tengah berdiri di depan panel utama. Lampu indikator berkedip merah, menunjukkan keadaan darurat. Teknisi Korea yang sebelumnya meremehkan Seno kini berdiri kaku dengan ekspresi campur aduk. Ada rasa tak percaya. Ada kesal, ada malu, tapi juga ada rasa penasaran. Apa yang pria desa ini lakukan? Kenapa dia begitu tenang? Seno mengangguk pelan pada Kim, lalu memutar satu nok kecil di bawah bagian yang tertutup debu tebal. Ia kemudian menarik nafas panjang dan menyentuh satu bagian kabel yang terlihat terlipat tidak semestinya. Dia membuka satu sekring pelindung, menyesuaikan posisi kabelnya, lalu memukul perlahan bagian besi sebelah kanan panel menggunakan gagang obeng yang dibawanya dari kantong kecil di celananya. Semuanya berlangsung dalam hitungan detik. 1, 2, 3, BIP. Suara mesin tiba-tiba hidup seketika. Lampu indikator berubah dari merah menjadi hijau. Mesin yang sebelumnya diam kini mulai berputar perlahan lalu stabil kembali seperti semula. Suara deru itu terdengar seperti musik kemenangan di telinga semua orang yang ada di ruangan itu. Bagaimana bisa? Bisik salah satu teknisi Korea dengan mata membelalak. Salah satu teknisi senior bahkan tampak lemas dan menjatuhkan diri ke kursi terdekat. Mereka sudah mencoba semuanya, mereka telah membuka seluruh sistem, mengganti komponen, merestart semua program, tetapi tidak berhasil. Seno hanya menyentuh satu kabel dan memukul pelan bagian mesin, dan semuanya kembali seperti semula. CEO cantik bernama Lee Han-eul yang sejak tadi memperhatikan dari lantai 2 ruang kontrol langsung berjalan cepat turun tangga. Matanya membelalak, matanya penuh tanda tanya. Sambil menarik napas pelan, ia menghampiri Seno dan bertanya dengan bahasa Korea yang formal. "Apa yang kamu lakukan barusan?" Seno menunduk, mencoba menunjukkan sopan santun. "Maaf Nona, saya hanya merasa ada yang tidak pas pada posisi kabelnya. Sepertinya itu penyebab hubungannya tidak stabil," ucapnya dengan bahasa Korea yang terbata-bata namun jelas. Lee Han-eul mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya ditugaskan membersihkan lantai bisa mengetahui sistem kelistrikan dan panel mesin secanggih ini? Apalagi, mesin itu hanya diproduksi oleh satu pabrikan di Jerman dan hanya teknisi bersertifikasi tinggi yang diperbolehkan menyentuhnya. "Apa kamu pernah kerja di bidang mesin?" tanya Han-eul lagi. Seno terlihat ragu menjawab. "Saya dulu pernah bantu paman saya di bengkel listrik di kampung. Sisanya, saya belajar sendiri." "Nona," jawabnya lirih. Salah satu teknisi Korea mendengus. "Mustahil, orang seperti kamu mana mungkin bisa paham sistem ini. Kami butuh waktu 2 minggu pelatihan hanya untuk mengenali sistem dasar." Han-eul melirik tajam teknisinya, tapi dia berhasil memperbaikinya saat kalian tidak bisa, ucapnya tajam. Terjadi keheningan sesaat, keringat dingin membasahi kening beberapa teknisi yang mulai merasa malu dan terpojok. Mereka yang tadinya tertawa kecil saat Seno masuk ke ruang mesin kini menunduk tanpa suara. Seno tidak berkata apa-apa. Ia hanya mundur perlahan dan kembali mengambil lap kain dari saku bajunya untuk melanjutkan pekerjaannya membersihkan lantai. Tetapi Lee Han-eul memanggilnya, "Tunggu. Apa kamu bersedia duduk dan menjelaskan apa yang kamu lakukan tadi?" Seno menatap bingung. "Saya? Duduk dengan Nona?" Han-eul mengangguk sambil tersenyum tipis. "Kamu telah menyelamatkan produksi kita hari ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu."
Suasana ruang kontrol berubah drastis. Salah satu pria yang semula menghina, kini bahkan tidak berani memandang wajah Seno. Semua mata tertuju pada TKI yang selama ini hanya dianggap remeh dan tak berarti. Hari itu, bukan hanya mesin yang hidup kembali, tetapi harga diri seorang pria kampung yang sederhana namun penuh dengan keahlian dan kerendahan hati. Seno masih tertegun di kursi ruang rapat kecil yang belum pernah ia injak sebelumnya. Dia duduk canggung dengan tangan mengepal di paha, menunduk sopan sementara di seberangnya duduk wanita yang tadi menyaksikan sendiri aksinya, Lee Ha-neul, CEO muda yang dikenal sangat perfeksionis sekaligus dingin. Tapi saat ini, dia terlihat berbeda. Senyumnya sedikit lembut, matanya tajam tapi tidak menghakimi. Lebih seperti penasaran. Lee Ha-neul menyilangkan tangan di dada lalu membuka laptop di hadapannya sambil melirik sebentar pada Seno. Ia berkata, "Kamu tahu, mesin itu gagal 3 hari berturut-turut. Kami nyaris dituntut oleh klien dari Busan karena keterlambatan produksi. Bahkan para teknisi kami sudah menyerah. Tapi kamu datang dan dalam waktu kurang dari 5 menit, kamu hidupkan kembali." Seno menunduk lebih dalam. "Saya hanya kebetulan lihat ada yang janggal di bagian bawahnya, Nona," jawabnya rendah hati. Ha-neul tersenyum kecil. "Kamu sangat berbeda dari yang lain, Seno. Aku sudah lama perhatikan kamu, selalu datang paling pagi, pulang paling malam, tapi tidak pernah mengeluh bahkan ketika disuruh bersihkan toilet pabrik." Seno terdiam, matanya sedikit memerah. Tidak banyak yang pernah menghargainya seperti ini di negeri orang. Dia datang ke Korea dengan penuh harap, tapi diterima sebagai bayangan yang tidak dianggap. Bahkan saat memperkenalkan diri dulu, ia nyaris tidak didengar. Namun hari ini, ada seseorang yang duduk sebagai CEO dan memintanya duduk sejajar. Ha-neul lalu menyodorkan sebuah berkas. "Ini tawaran untuk kamu. Kalau kamu bersedia, kami akan tarik kamu dari divisi cleaning dan naikkan ke maintenance support. Kamu akan langsung di bawah pengawasan teknisi utama, bahkan mungkin jadi asisten riset jika kamu mampu bertahan." Seno menatap bingung, kaget, bergetar, tidak percaya. "Maaf Nona, saya hanya lulusan SMK di desa. Saya tak punya sertifikat apapun," katanya gemetar. Ha-neul mengangguk pelan. "Tapi kamu punya naluri dan kepekaan yang bahkan tidak dimiliki oleh teknisi bersertifikat. Itu jauh lebih penting. Saya percaya pada kenyataan, bukan hanya kertas." Suara dari luar ruang rapat terdengar samar-samar. Beberapa teknisi tampak berkumpul dan saling berbisik. Salah satu dari mereka, Kim, teknisi senior yang paling keras, mengejek Seno, bahkan menatap penuh amarah dan iri. Sementara itu, di ruangan yang tertutup, Seno masih bergulat dengan perasaannya. Sebuah tawaran yang mustahil bagi orang sepertinya. Tetapi juga kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. "Kalau saya salah mengatur nanti, Nona, kalau saya justru bikin malu perusahaan?" tanya Seno dengan jujur. Ha-neul menatapnya dalam. "Kalau kamu jatuh, saya akan bantu bangkit. Kalau kamu salah, saya ajari. Kalau kamu terus rendah hati dan mau belajar, kamu akan jauh melampaui siapapun di lantai ini." Seno menggigit bibirnya, matanya mulai basah. Segala hinaan dan penolakan selama ini terbayang lagi di benaknya. Dia yang dulu hanya ingin mengirim uang ke ibunya di kampung, dia yang bahkan tak berani bermimpi besar, hari ini, mimpi itu dipanggil sendiri olehnya. "Saya terima tawaran ini, Nona. Terima kasih karena sudah percaya," ucapnya lirih tapi mantap. Ha-neul mengangguk, lalu menutup laptopnya dan berdiri. "Mulai besok, kamu akan pindah ke ruang teknik. Aku akan minta kepala divisi melatihmu." Langsung. Seno berdiri dan membungkuk penuh hormat. Mata mereka bertemu sejenak, tatapan antara dua orang dari dunia berbeda.
Namun dengan semangat yang perlahan mulai menyatu di luar ruangan, para teknisi mulai merasa gentar. Dunia kerja keras tak lagi soal gelar atau status, karena hari ini, seorang TKI tanpa gelar telah membuat semua teknisi Korea terdiam, dan membuat seorang CEO cantik melihat dunia dengan cara yang baru. Dentingan jam dinding yang menggema di kantor utama Cheontaek seperti beriringan dengan jantung Hye-jin yang berdetak tak menentu. Tangannya gemetar memegang dokumen proposal kerjasama yang harus ditandatangani hari itu. Satu kesalahan saja bisa membuat investasi terbesar dalam sejarah perusahaan itu batal total. Hari itu ia memakai blazer putih elegan dan scarf sutra. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan wajah lelahnya setelah bermalam di kantor sejak kejadian rusaknya sistem kendali produksi. Namun entah kenapa, wajah lelaki bernama Haris, si TKI dari Indonesia itu masih terbayang-bayang di kepalanya. Sosok sederhana dengan topi lusuh, tapi dengan sorot mata yang tajam dan penuh ketenangan, seolah tahu semua yang tak bisa dijelaskan oleh buku manual dan teori teknik manapun. Saat itu pula, asistennya masuk tergopoh-gopoh membawa tablet. "Nona, Anda harus melihat ini." Haris, dia memperbaiki unit otomatis kita dalam waktu 5 detik. Semua sensor berfungsi sekarang, ucapnya terengah. Hye-jin spontan berdiri dan merebut tablet itu. Matanya menatap layar rekaman ulang saat Haris mengamati sistem, menyentuh satu kabel dan memutar kecil satu mur tersembunyi di belakang panel, dan seketika mesin menyala sempurna. Suasana di ruang kendali langsung berubah dari cemas menjadi gemuruh tepuk tangan. Dan semua teknisi Korea yang sebelumnya memandang remeh Haris kini hanya bisa terdiam menunduk. Dalam hati Hye-jin bergetar, ia tahu apa artinya itu. Jika Haris bisa menyelamatkan sistem dalam hitungan detik, maka dia bukan sekadar teknisi biasa. Bisa jadi, dia jenius yang tak pernah diberi panggung. Sambil mengatur napas, Hye-jin berkata pada asistennya, "Panggil dia ke ruang rapat sekarang." Tak lama kemudian, Haris masuk dengan jaket kerja biru dongker dan sepatu berdebu, masih dengan topi favoritnya, namun kali ini matanya menatap Hye-jin lebih dalam, seolah ingin tahu kenapa ia dipanggil mendadak. "Silakan duduk," ujar Hye-jin lembut namun tegas. Haris menurut. Di depannya, ada 2 eksekutif senior dan seorang penerjemah siap mencatat. Hye-jin memulai, "Saya ingin tahu, siapa kamu sebenarnya, Pak Haris? Kenapa kamu bisa tahu sistem itu dengan sangat dalam padahal kamu bukan bagian dari divisi teknik?" Haris menunduk sebentar lalu menjawab pelan, "Saya memang cuma cleaning service, Nona. Tapi sebelum ke Korea, saya teknisi mesin otomatis di pabrik besar di Jakarta. Saya juga pernah merancang sistem kontrol sederhana untuk UKM. Ketika di sini saya lihat sistem kalian pakai kombinasi model Jepang dan Jerman, saya paham celah lemahnya." Seketika ruangan hening, semua terdiam, hanya suara jantung Hye-jin yang terasa begitu keras di telinganya. Ia merasa malu, bukan karena Haris mempermalukan siapapun, tapi karena ia sendiri tak pernah berpikir bahwa seseorang yang dianggap remeh bisa menyimpan pengetahuan luar biasa yang tak dimiliki lulusan universitas bergengsi sekalipun. "Kenapa tak bilang sejak awal?" tanya Hye-jin. Haris tersenyum tipis. "Karena tak ada yang mau dengar." Jawaban itu menghujam hati Hye-jin. Ia tahu, Haris benar. Di dunia yang terlalu sibuk mengejar gelar, banyak orang lupa pada kebijaksanaan dan pengalaman yang diam-diam hidup dalam diamnya orang-orang kecil. Seketika, Hye-jin berdiri dan membungkuk dalam-dalam. "Saya minta maaf karena sudah menyepelekan Anda," ucapnya dengan tulus. Haris buru-buru berdiri dan mengangkat tangannya. "Jangan, Nona. Saya yang harus minta maaf kalau cara saya masuk ke sistem dianggap lancang." Namun Hye-jin menggeleng. "Tidak,
Saya justru ingin Anda masuk lebih dalam lagi sebagai kepala teknisi utama untuk proyek Smart Factory kita. Mata Haris membelalak. Saya? Tapi saya? Ya, karena Anda yang paling mengerti bukan hanya sistemnya, tapi juga bagaimana membuat sesuatu berjalan kembali saat semua orang menyerah. Tangis kecil terdengar dari salah satu teknisi senior Korea di sudut ruangan. Ternyata, sejak awal ia memang kagum pada Haris, namun gengsi membuatnya bungkam. Haris menoleh, dan pria tua itu berdiri dan menyalaminya dengan dua tangan. Tangis pun tak tertahan lagi. Saat Haris keluar dari ruang rapat, seluruh lantai kantor berdiri dan bertepuk tangan. Mereka tak peduli lagi apakah dia TKI, teknisi bayangan, atau lulusan mana. Hari itu, Haris menjadi pahlawan pabrik. Malamnya, di ruang kantornya yang sepi, Hyejin menatap bulan dari jendela besar sambil memegang cangkir teh hangat. Tangannya menggenggam proposal kerjasama yang esok pagi akan ditandatangani, namun pikirannya jauh lebih tertarik pada satu hal, sosok pria dari desa kecil di Indonesia yang membuatnya sadar bahwa terkadang jawaban dari masalah rumit tidak datang dari laboratorium modern atau teori berlembar-lembar, tapi dari pengalaman hidup yang diam-diam mengasah keahlian hingga melebihi akademisi manapun. Dan saat itulah, tanpa sadar senyuman lembut muncul di wajah CEO cantik itu. Senyuman yang belum pernah muncul sejak ia memimpin perusahaan itu bertahun-tahun lalu. Mentari pagi itu menyelinap lembut melalui tirai kaca gedung Cheontek. Tak seperti biasanya, suasana lobi utama ramai bukan oleh klien atau investor, tapi oleh media dari berbagai negara, mulai dari Korea, Indonesia, sampai Jepang dan Singapura. Mereka semua diundang khusus untuk satu acara yang tak biasa. Peresmian sistem produksi otomatis tercanggih di Korea yang berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang selama ini hanya dianggap sebagai TKI biasa. Nama Haris kini terpampang di layar LED besar. Sebagai Chief Technical Advisor Honorary of Cheontek Smart Factory Project, namun di balik gemuruh tepuk tangan dan lampu sorot kamera yang menyala bergantian, sosok Haris tetap berjalan dengan langkah sederhana. Dia mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam, bukan jas mewah atau dasi mahal seperti tamu undangan lainnya. Saat naik ke panggung, suaranya masih bergetar meski ia terbiasa berbicara di bengkel-bengkel panas dan ruang mesin berdebu. Saya hanya ingin bekerja dan kirim uang untuk keluarga di desa, katanya pelan, tapi seluruh ruangan mendadak hening. Saya tak pernah bermimpi akan berdiri di sini, dilihat banyak orang, dan mungkin saya tidak pintar bicara, tapi saya tahu mesin itu seperti manusia. Bila tak didengar keluhannya, lama-lama rusak. Jadi mungkin itu juga yang terjadi di hidup saya. Saya lama rusak karena tak pernah didengar. Sampai seseorang mau mendengar. Semua mata menoleh pada CEO Hyejin yang berdiri dengan mata basah di barisan depan. Ia tak mampu menahan haru saat Haris menyebutnya sebagai satu-satunya orang yang percaya saat yang lain mencibir. Apresiasi yang diberikan kepadanya bukan hanya karena keahliannya menyelamatkan sistem produksi, tapi karena caranya merendahkan hati dan tetap setia pada prinsip hidupnya, berbuat tanpa pamrih dan bekerja bukan demi pengakuan, tapi demi ketulusan. Sesaat setelah Haris turun dari podium, Hyejin menghampirinya. Di tangannya ada kotak beludru kecil berwarna biru tua. Ini penghargaan tertinggi dari perusahaan kami, ucap Hyejin lirih sambil menyerahkannya. Tapi saya tahu bukan ini yang paling berarti buatmu. Apa yang paling berarti bagi saya sudah saya dapatkan, Nona, jawab Haris sambil tersenyum. Saya sudah dipercaya lagi, saya sudah dianggap layak, dan itu lebih dari cukup. Wawancara diadakan, artikel tentang Haris viral di mana-mana. Dari pembersih lantai ke Panglima Teknologi Korea,
Begitu salah satu headline besar di surat kabar teknologi Seoul bahkan menempatkannya sejajar dengan inovator besar Asia. Sementara itu di kampung halamannya di Indonesia, Ibu Haris yang sudah renta tak henti-hentinya menangis saat melihat wajah anaknya di televisi. Itu Haris, anak saya yang dulu dihina hanya kerja ke luar negeri. Bisiknya pada tetangga yang berkerumun menonton berita di ruang tamunya yang sederhana. Seluruh desa geger. Kepala desa bahkan mengundang keluarga Haris untuk upacara kecil sebagai bentuk penghargaan. Di Korea, Hye Jin mulai berubah. Bukan hanya sebagai CEO yang lebih terbuka dan manusiawi, tapi juga sebagai pemimpin yang berani mendobrak tembok-tembok arogansi dalam dunia industri. Melalui Haris, ia belajar bahwa kecerdasan bukan hanya milik mereka yang duduk di universitas elit, tapi juga milik mereka yang diam-diam belajar dari pengalaman dan luka kehidupan. 5 bulan kemudian, Haris dipanggil kembali ke Indonesia untuk mengisi seminar teknik mesin di ITB dan Universitas Gadjah Mada. Nama Haris bukan lagi asing di dunia akademik, bahkan para profesor menyebutnya sebagai insinyur tanpa gelar tapi berkelas dunia. Namun satu kejadian mengejutkan terjadi saat Haris kembali ke Korea setelah tur seminar itu. Di ruang VIP Bandara Incheon, Hye Jin sudah menunggunya dengan pakaian kasual dan wajah gugup. "Kau tidak bilang kalau pulang, kenapa tak kabari?" Haris tersenyum, "Saya tak mau merepotkanmu, Nona." Hye Jin menghela napas, menatap mata Haris dalam-dalam. Aku tidak ingin kau hanya jadi legenda di balik mesin, tapi juga bagian dari hidupku." "Maksudnya?" tanya Haris pelan. "Kau membuat aku percaya lagi pada ketulusan, dan aku ingin terus bersamamu, bukan sebagai CEO dan teknisi, tapi sebagai perempuan dan laki-laki yang sama-sama punya luka dan harapan." Haris terdiam, matanya memerah, dan di tengah keramaian bandara, hari itu ia mengangguk pelan, dan ketika jemarinya menyentuh jemari Hye Jin untuk pertama kali, ia tahu perjalanan hidupnya telah membawa pada panggung yang tak pernah ia bayangkan. Panggung tempat ia tak lagi dianggap remeh, tak lagi harus membungkuk demi gaji kecil, tapi berdiri setara bersama orang-orang yang akhirnya melihat siapa dia sebenarnya.